yang membantah hal itu adalah berdasarkan ilmu juga, atau yang menyatakan itu benar juga berdasarkan teori juga. Sedangkan relativitas dari sebuah ilmu manajemen keuangan kaitannya dengan itu adalah bahwa eh, ada yang menyatakan bahwa manajemen keuangan itu tidaklah lebih penting dari sebuah ilmu akuntansi. Secara relatif sebagian menyatakan demikian, tapi sebagian lain menyatakan ada hubungan. Oleh karena itu kaitannya dengan manajemen keuangan dan akuntansi, maka teori relativitas relatifnya adalah bahwa ada ke irisan irisan dari pendapat keduanya antara ilmu akuntansi dan ilmu manajemen. Demikian Prof yang saya tak pahami mengenai itu kebenaran. Terima kasih. Oh, oke. Eh, Masih ada yang mau menyampaikan pandangannya sebelum saya mereview secara keseluruhan? Izin Prof. Fadli Prof. Fauzan ya, Betul. silakan. Mm-mm. Fadli. Ah, kalau saya coba boleh eh, menghubungkan sebenarnya kalau tadi dari Prof ke break up tentang teori kebenaran dan ini hal baru buat saya dan saya juga tadi habis berselancar gitu. Apakah kemudian ada hubungannya Prof antara teori kebenaran koherensi dengan epistemologi, kemudian teori kebenaran korespondensi dengan ontologi, pragmatisme dengan aksiologi gitu Prof? Atau memang mereka sebenarnya dua hal yang berbeda Prof? Kalau dari sisi implementasinya nanti gitu ya. Tapi saya mau lihat dari konseptualnya dulu, Prof. Gimana, Prof? Ya, jadi begini. Frekuensi itu, frekuensi memandang sesuatu itu. Ini Nah, nggak kedengar ya? kebenaran yang saat ini Suaranya nggak diperoleh. kedengar. Oh, saya tutup. Suara gimana? Suara saya kedengeran? Sebentar, sebentar. Suara Putus-putus saya Prof terdengar? suaranya, putus-putus, nggak jelas. Putus. Mm. Oh, terlalu jauh. Masih putus-putus atau jelas sekarang? Jelas ya? Jelas sekarang? Jelas, jelas. Oke. Jadi kalau kita bicara kebenaran koherensi, itu artinya teori yang kita temukan Paling sekarang terputus kan. itu berhubungan masih putus Sinyal Prof, suaranya. itu paling sinyal. Mungkin off kamera aja nggak apa-apa kali, Prof. Ya, Biar nggak baik, sekarang gimana? jelas Prof. Masih jelas ya? Jadi kalau kita bicara mengenai kebenaran koherensi, itu sebuah kebenaran selalu berhubungan dengan kebenaran sebelumnya. Seperti misalnya gini, saat ini kita mempunyai teknologi yang paling canggih itu adalah 4G atau sudah 5G ya. Nah itu temuan tentang teknologi saat ini, itu selalu berkoherensi dengan eh, teori sebelumnya. Jadi temuan tentang 4G itu handphone yang kita miliki sekarang tidak tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba menjadi handphone yang smart, yang cerdas ya, tetapi dia merupakan sesuatu yang berkoherensi dan kebetulan sebelumnya. Misalnya soal listrik ya, tidak akan ada handphone kalau tidak ada listrik ya, tidak akan ada handphone kalau tidak ada penemuan video, tidak akan ada handphone kalau tidak ada penemuan mengenai audio. Jadi temuan yang terdahulu yang terpisah, audio, video, listrik dan sebagainya itu berkoherensi dengan temuan yang sekarang yang kita ketahui melalui handphone itu ya. Bahkan kamera yang ada pada handphone kita itu adalah miniaturisasi dari kamera yang begitu besar pada masa lalu di downsize menjadi kamera yang menempel di handphone. Itu koherensi. Jadi sesuatu yang kita temui sekarang itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Begitu juga kendaraan otomotif misalnya ya. Mobil yang ditemukan dulu sangat sederhana ya.
gerakannya bahkan awal dari gerakannya itu dari mesin yang sangat sederhana juga. Proses menghidupinya juga sangat sederhana juga. Dulu pakai diengkol ya, terus berkembang menjadi mobil yang super canggih. Nah, itu adalah berkoherensi dengan kebenaran sebelumnya. Nah, kebenaran korespondensi, kebenaran yang berhubungan dengan realitas gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau orang mengatakan gigi kuda itu ada 17, maka ketika dibuka gigi kuda, oh betul, ada 17. Nah, eh, lalu kebenaran pragmatis ya, kebenaran yang bermanfaat, bernilai guna bagi manusia. Jadi ketika kita bicara mengenai epistemologi dan aksiologi, maka di epistemologi itu bicara mengenai teori kebenaran. Kita menggunakan metodologi yang disebut dengan pendekatan logik dan empirik ya. Sesuatu dikatakan benar dalam epistemologi itu adalah epistemologi ilmiah ya, pendekatan ilmiah, jika sesuatu itu logik bisa diterima akal sehat dan empirik ada bukti pendukung bukti pendukung dalam realitasnya ya. Jadi misalnya kita berteori bahwa motivasi itu berhubungan dengan kinerja misalnya ya, maka secara logik itu bisa dijelaskan. Nah, ini koherensi nih ya. Jadi secara logik bisa dijelaskan bahwa motivasi itu berhubungan dengan kinerja. Ini apa yang disebut dengan sintesis dari dua teori menjadi sebuah hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti diuji kebenarannya dalam realitas lapangan dengan mencari data. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan kebenaran korespondensi. Ya. Nah, pengetahuan kita mengenai hubungan antara realitas dengan teori ya, hipotesis yang teruji, itu harus bernilai guna. Jadi hubungan antara motivasi dan kinerja itu misalnya, itu bisa digunakan untuk memajukan organisasi yang bermanfaat dalam pengembangan organisasi. Nah, itu teman-teman ya, keterkaitan antara dua teori kebenaran koherensi, pragmatis, dan korespondensi. Oke, kemudian yang kedua, kebenaran relatif dan tentatif. Ya. Kebenaran relatif itu adalah kebenaran yang bisa dibandingkan. Tadi Pak Samukri mengatakan dalam teori kebenaran manajemen keuangan misalnya ya, kebenaran dari sebuah laporan itu bisa dibandingkan. Sesuatu dikatakan misalnya WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer dan sebagainya. Tentu itu dasarnya adalah standar, ya, standar yang sudah ditentukan. Nah, bisa jadi begitu standarnya berubah, ya, maka kategorinya itu relatif. Ya. WTP di Papua kata teman saya itu wajar tanpa pemeriksaan gitu, karena orang Papua nggak mau diperiksa. Jadi, nah, itu apa namanya kategorisasi dari kebenaran. Yang kedua kebenaran tentatif ya, kebenaran bersifat sementara. Benar dulu belum tentu benar sekarang. Kalau saya katakan misalnya Gubernur DKI Jakarta adalah Anies Baswedan, sekarang tidak benar, tapi dulu benar. Ya betul. Gubernur DKI Jakarta adalah Pramono Anung. Sekarang benar, mungkin 5 tahun ke depan sudah tidak benar lagi. Benar. Itu kebenaran tentatif. Kebenaran bersifat sementara. Tentatif. Nah, teman-teman sekalian, karena adanya berbagai macam jenis kebenaran itulah kemudian ilmu itu tidak statis ya. Ilmu itu dinamis karena selalu berkembang dinamikanya, dan curiosity manusia, rasa ingin tahu manusia itu yang menyebabkan kemudian ilmu itu terus berkembang membentuk arah spiral yang terus berkemajuan. Ya. Kita menemukan banyak teman-teman baru yang mempermudah kehidupan manusia. Tetapi di balik itu semua
teori kebenaran pragmatis atau dalam kategori cabang filsafat ilmunya adalah aksiologi. Nilai-nilai etik di dalam kehidupan manusia itu menjadi juga filosofi yang mendasari untuk manusia itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Teknologi di tangan manusia, kata Alvin Toffler, bisa digunakan untuk kebaikan, tapi pada yang sama juga bisa digunakan untuk kejahatan. Maka aksiologi mengajarkan kita bahwa temuan-temuan teknologi itu harus digunakan sebanyak-banyak untuk kemanfaatan hidup manusia. Maka disinilah nilai etik yang kemudian diajarkan dalam aksiologi. Ya. Handphone yang kita temukan itu untuk mempermudah komunikasi, untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Tapi pada bagian yang lain memang orang-orang jahat mempunyai niat juga untuk menggunakan teknologi yang ditemukan itu untuk kejahatan. Nah, di sinilah sebetulnya ilmu mengajarkan kita seperti yang disampaikan oleh Ernest Chanetti dalam bukunya Mass and Crowd. Ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya sudah menapaki peradaban kehidupan yang paling tinggi. Tapi pada saat yang sama, tidak sedikit manusia yang kemudian juga melakukan perbuatan yang bahkan lebih rendah dari tindakan yang dilakukan oleh binatang. Ya. Binatang itu nggak mempunyai apa yang disebut dengan indeks diskriminasi, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hanya manusia yang diberikan kemampuan diskriminatif ini. Nah, jika manusia tidak bisa menggunakan diskriminasi membedakan ini, maka dia tidak akan bisa membedakan mana baik dan buruk. Dan ketika manusia melakukan tindak keburukan, korupsi misalnya ya, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya, maka itu artinya manusia lebih rendah daripada binatang. Karena apa? Karena manusia mempunyai otak untuk membedakan mana baik buruk, tetapi tidak digunakan, sementara binatang memang tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, maka aksiologi mendorong kita untuk mempelajari aspek-aspek etika yang penting di dalam kaitannya dengan pemanfaatan ilmu maupun teknologi. Itu ya ada penjelasan dari saya. Kalau mau ada yang bertanya atau mau menyampaikan pandangan, saya persilakan. Silakan, ada yang mau tanya? Saya Prof. Silakan. Ya, jadi definisi aksiologi dengan definisi di teori kebenaran itu sama definisinya, Prof ya? Ya, aksiologi itu adalah Pragmatis tadi. salah satu cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari mengenai terkaitannya dengan pragmatisme ilmu ya. Kegunaan ilmu yang bisa digunakan kejahatan untuk kebaikan. Nah, aksiologi itu menuntun kita untuk menggunakan ilmu sesuai dengan niat baik dari manusia untuk kemajuan peradaban hidup kita di dunia ini. Gitu, Pak. Jadi, maaf Prof, jadi sinonim dengan itu, dengan pragmatis. Ya, teori pragmatisme mengajarkan itu juga. Sama ya, kurang lebih. Nilai kegunaan. Siap. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Bukan. Ya. Halo. Silakan. Itu kalau kita berbicara mengenai aksiologi atau mungkin di sini pragmatis ini ya, itu mungkin kasus yang paling terupdate sekarang kan Israel dan Iran tuh ya. Jadi kalau kita cara memandangnya bagaimana, Prof? Jadi kalau katanya nuklir itu dilarang karena dia mungkin bisa madorot gitu ya bagi manusia. Tapi sebenarnya bisa juga bermanfaat, ada nilai manfaatnya kan gitu. Nah, sekarang kalau nuklir itu digunakan misalnya untuk menyerang Israel, yang saya pikir mungkin kita sudah sepakat semua kalau siapa yang jahat di sini kan gitu ya. Itu bagaimana kita memandang ini? Apakah di situ bisa disebut kebenaran juga itu, Prof? Terima kasih. Iya, kalau dalam situasi perang, maka filsafat
aksiologinya kan dua ya, kill or to be killed, membunuh atau terbunuh, ya. Tetapi di dalam proses perang pun, itu ada etikanya. Misalnya kalau orang sudah tidak memiliki senjata dan dia sudah menyerah, maka dia tidak boleh diserang, dia tidak boleh disakiti, bahkan kalau dia luka harus diobati. Nah, itu nilai-nilai aksiologis juga. Nah, terkait dengan nuklir, memang nuklir itu temuan teknologi super canggih ya, yang kemudian dengan nuklir itu orang bisa dibunuh. Konteks Israel dengan Israel dengan Iran, saya kira di situ kita bisa tahu siapa yang memulai, siapa yang jahat, dan siapa yang sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa ini ada kebenaran yang harus dijunjung tinggi, yaitu apa? Yaitu kemerdekaan yang harus dimiliki oleh rakyat Palestina, ya. Dan betapa jahatnya Israel karena perangnya itu membabi buta, ya. Anak-anak yang tidak bersenjata, bayi yang juga tidak berdosa, ibu-ibu yang tidak memiliki daya untuk melawan tentara, semua secara membabi buta, brutal sekali mereka bunuh. Nah, dalam kaitan itu Iran sebenarnya menyerang karena konteksnya apa? Karena konteksnya rakyat Palestina pasti tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk melawan Israel. Dan Israel mulai menyentuh juga batas-batas kedaulatan dengan mengganggu Iran, maka terjadi perang di situ. Nah, dalam konteks ini maka etika yang digunakan, etika di dalam berperang. Maka saya tidak percaya pada berita atau flyer yang membuat gambar di mana orang diikat di dalam rudal lalu mau tembakan ke Israel. Itu saya kira hoax ya. Saya yakin itu hoax karena apa? Karena semangat perang Iran itu kan juga didasarkan pada etika perang di dalam yang diajarkan Rasulullah, di mana orang kalau sudah tertangkap dan dia tidak punya daya, justru harus dilindungi. Saya kira itu. Jelas, Prof. Terima kasih. Baik. Masih ada Masih teman-teman? ada Prof Agus. Iya, saya Arida, Prof. Izin bertanya, Prof. Dengan tadi adanya ilmu tadi, 3 ilmu tadi, Prof. Ilmu kebenaran korespondensi, koherensi, dan juga pragmatik, Prof. Kalau dilihat dari aplikasi yang nanti kita akan implementasikan di dalam suatu penelitian, Prof, dan aplikasi di lapangan, khususnya contohnya di manajemen sumber daya manusia, Prof. Apakah betul, Prof, persepsi yang hari ini kita dapatkan dari beberapa literatur antara korelasi 3 teori ini bisa diterapkan, khususnya yang pertama adalah koherensi itu, Prof. Apakah di situ kalau di dalam penelitian di dalam suatu perusahaan itu adalah salah satu tujuan yang dicapai di dalam organisasi, sehingga teori kebenaran koherensi ini misalnya visi misi daripada organisasi, kebijakan organisasi. Yang kedua, terhadap koherensi ini apakah dalam suatu proses dan sistemnya, Prof, yang digunakan di dalam implementasi sehari-hari. Dan untuk yang pragmatis tadi, Prof, apakah outcome ya, Prof, output yang dinilai dari 2 teori koherensi dan korespondensi, Prof. Izin, Prof, supaya kita bisa melihat secara nyata apabila 3 teori ini diterapkan di dalam suatu penelitian dan aplikasi di lapangan, Prof. Izin, Prof. Contohnya di manajemen sumber daya manusia, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Di dalam proses penelitian yang dikaitkan dengan teori koherensi itu adalah ketika kita menyusun kerangka berpikir tentang hubungan antar variabel, ya. Disitulah teori koherensi, ya. Kemudian di mana teori korespondensi? Ketika kita setelah selesai kita menyusun hipotesis, ini dalam ilmu apapun ya, termasuk manajemen keuangan. Setelah kita menyusun hipotesis dari sintesis teori yang kita gunakan, baik grand theory maupun yang teori yang sudah aplikatif, maka di situ berlaku
apa yang disebut kebenaran korespondensi. Dan disebut benar secara korespondensi jika hipotesis yang kita rumuskan itu dihubungkan dengan realitasnya. Nanti dalam metodologi penelitian teman-teman akan mempelajari bagaimana menyusun instrumen dan seterusnya untuk menggali data penelitian. Ya. Nah, itu kebenaran korespondensi. Lalu kebenaran pragmatisnya, dalam disertasi kita selalu membuat saran atau rekomendasi. Nah, rekomendasi yang kita susun itu adalah sesuatu yang didasarkan pada temuan-temuan research. Jika misalnya dikatakan kemampuan ability dari seseorang di dalam melakukan singkatnya ability berhubungan dengan kinerja. Misalnya saya ambil contoh di SDM ya. Jadi semakin meningkat kemampuan seseorang, semakin meningkat kinerjanya. Maka di dalam kaitannya dengan teori pragmatis, kalau kita mau meningkatkan kinerja, maka kita harus meningkatkan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, ini kemudian untuk melakukan peningkatannya seperti apa? Maka ada analisis lain lagi, analisis namanya Sitorem yang nanti akan diperkenalkan pasti dalam metodologi penelitian ya. Nah, itu memberikan jalan bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu ya. Jadi teori koherensi, korespondensi dan pragmatis itu berkaitan dengan kalau dalam disertasi itu ya bab 2, 3, 4 dan 5. Teman-teman nanti saya akan lagi di jalan, tidak sempat membuka laptop. Ya, nanti akan saya berikan artikel yang pernah saya tulis terkait dengan korespondensi ini. Nanti saya berikan saya dimasukkan di WA ya untuk bahan bacaan memahami kaitan antara filsafat ilmu dengan metodologi penelitian. Ya. Gitu, Bu Dokter? Siap, Prof. Baik, Prof. Cukup jelas. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, ada lagi teman-teman? Cukup jelas, Prof. Saya kira sampai di sini dulu kuliah kita. Iya, selamat jalan. Pekan depan insya Allah kita akan ketemu di kampus ya. Kuliah offline, insya Allah seterusnya nanti. Dan nanti ada beberapa bahan bacaan yang akan saya sampaikan, terutama tentang the revolution of science ya, revolusi ilmu. Kemudian juga nanti kita akan berdiskusi mengenai isu-isu mutakhir seperti tadi ya, Iran, Israel. Nanti kita akan bahas juga soal tudingan ijazah palsu. Kita bicara juga mengenai Oke, Prof. Menarik. banyak isu lah tentang Mantap. Dinamika dalam keilmuan kita ya. Hari ini saya kira cukup sekian ya. Baik, Terima kasih Prof. banyak teman-teman Selamat jalan, semuanya. Prof. Makasih banyak. Makasih semua ya. Jalan, Saya makasih. akhiri, kita akhiri dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima Terima kasih. kasih. Ya, Selamat jalan. Terima kasih. Berarti sampai sore offline nih. Offline atau online? Oh, Offline ya. Tadi Pak Yusuf di grup yang respon baru sedikit. Ah, Ya, Pak. Kami berlima di sini, Pak, di kampus. Nah, di kampusnya ini. saya Bang Jul, Bang Jul. Ini lagi bimbingan nih. saya mau TW. Saya lagi mimpin bimbingan nih. Saya lagi mimpin bimbingan. Saya TW nih. Ayo Iya. teman-teman yang lain ditunggu di Saya sini. bimbing ke jalan yang sesat. Ayo, kumpul. Dan ya, jadi saya TW. Saya TW Oke. itu Ayo, nanti Pak Yusuf, kumpul. Pak Yusuf sore udah offline ya di grup ya, udah bilang dia akan Offline ya? Oh, offline. Oke, sip. Siap. Berarti kita Kalau bisa yang- makan warteg ya.
Kalau yang jam 10 ini Prof Subagio nggak bisa tapi diganti Pak Maswanto katanya sih kata Pak Ya Samsul. udah nggak apa-apa lah daripada kosong. OTW, 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 OTW kamar mandi dulu. Tinggal ketua, Oke. ini ketua belum datang nih. Ngasih ini ngasih arahan. Ya udah. Kangen Oke, nih kita saya Pak Ketua. siap OTW dulu ya. Din. Izin away ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mas Fauzan, selamat bertugas. Makasih, Pak Fauzan. Kok berapa? Tambahnya apa, Pak? Itu tadi mayones itu. 18. Mau parkir ya? Saya mau balik dulu. Maaf ya. Mau parkir saya kasih pok. Ya. Bensin habis. Bensin. Ya.